Bismillahirrahmanirrahim. Wa an rajulin, dan diriwayatkan dari seorang laki-laki, min abna'i ashabi Rasulillah, dari anak-anaknya sahabatnya Rasulullah SAW, an abihi, dari ayahnya. Ini riwayatnya seorang putranya sahabat dari ayahnya. Qal, ayahnya mengatakan, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man taraka lubsa thawbi jamalin, barang siapa meninggalkan memakai baju bagus. Thawbu jamal ya baju yang bagus, yang di atas rata-ratanya baju. Wa huwa yaqdiru alaihi, sedangkan dia mampu alaihi, untuk makai baju bagus. Ahsibuhu qal, aku menyangka Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, tawadu'an, karena merendah. Namanya tawadu itu kepada Allah, bukan pada makhluk ya. Tawadu'an, karena tawadu kepada Allah. Baik apa yang karena makhluk itu enggak ada harganya, berdosa. Kasahullah, Allah akan memakaikan kepada dia hullatal karamati, baju kemuliaan. Jadi kata para ulama, kita jangan sampai keliru di dalam mengartikan hadis ini. Harganya amalan ini bukan bajunya, bukan indahnya bajunya, tetapi di sini ini taroka tawadu'an lillah. Banyak orang tuh yang mampu pakai baju bagus, tapi dia tidak mau pakai baju bagus bukan karena Allah, biar teman-temannya nggak tahu kalau dia punya duit. Maka nggak ada harganya. Biar orang-orang nggak pada utang pada dia, nggak ada. Tapi kalau orang itu buat ini karena Allah, karena pengen merendah kepada Allah, maka Allah akan balas. Dia akan diberi baju kemuliaan, baju yang kalau dipakai di akhirat semua orang akan paham bahwa orang ini dimuliakan oleh Allah. Di antara maksudnya hullatul karamah itu begitu itu. Begitu pula sebaliknya, kalau ada orang pakai baju yang bagus karena pengen menampakkan nikmatnya Allah yang diberikan kepada dia, maka Allah akan tambah anugerahnya untuk dia di dunia dan akhirat. Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian ulama, ada sebagian memang sengaja pakai baju sangat sederhana, sebagian ada yang memakai baju yang sangat bagus dengan niat karo semuanya karena Allah, jadi dapat balasan anugerah dari Allah. Al-Imam Ghazali rahimahullah dan ulama yang lain, beliau mengatakan selepas mengkaji arahan-arahan agama mengenai baju, beliau mengatakan bahwa khairul umuri awsatuha, sebaik-baiknya perkara itu yang tengah-tengah. Maka saran beliau untuk memahami dan mempraktekkan hadis-hadis yang menyarankan atau memuji kesederhanaan, atau yang juga menyuruh untuk pakai baju yang layak, menampakkan nikmat Allah yang diberikan kepada kita, maka kita suruh pakai baju yang sedengan, yang mana kalau orang-orang kaya melihat kamu tidak menghinakan kamu, kalau orang miskin lihat baju kamu tidak pula terlalu pengen dengan baju kamu, sedang-sedang aja. Akhirnya kita bisa berdakwah pada kalangan orang kaya, bisa juga bergaul dan berdakwah dengan kalangan orang miskin. Akhirnya tidak jadi orang ekstrim, saking mahalnya bajunya sampai orang-orang pada kepingin, akhirnya menyebabkan banyak orang kecewa gara-gara dia. Ada saking sederhananya sampai ngelamar mertua manapun nggak ada yang mau nerima. Padahal sarungnya sudah masalah, mertua nggak nerima, harus gimana? Gara-gara salah praktek hadis, nggak ngelewati ulama-ulama yang ahlinya.
Akhirnya jadi perasaannya amal agama ternyata malah memalukan agama. Seperti cerita dalam kitab Miskah, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau ini orangnya gede, besar, kumisnya yang bagian samping ini namanya kalau nggak salah apa bahasa Arabnya subalah, ini tidak disunahkan dan tidak apa-apa untuk dipanjangkan bagian sini. Maka beliau kalau mimpin musyawarah, bahkan ketika beliau ceramah, sering beliau melintir apa itu kumis beliau yang bagian samping sini dipanjangkan, itu aja. Beliau gede orangnya, pantas untuk itu. Begitu dipelintir, orang yang di depan-depan itu pada ngeri semua. Tidak ada orang baca hadis ashabikan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabatku adalah bagikan bintang-bintang di langit, dengan siapapun kalian niru pasti dapat hidayah. Lah yang baca orangnya kecil, kemudian dia panjangkan rambutnya. Sayyidina Abu Bakar rambutnya juga panjang, kemudian dia panjangkan kumis bagian bawahnya, kemudian dia pelintir. Yang ada bukan liva malah lucu kan. Ini siapa ini kok jadi anak cebol neko-neko. Macam-macam ini anak cebol. Maka selain para anbiya ini banyak kekurangan. Maka orang Islam itu al-mu'min mir'atul mu'min, tanya pada temannya, pantas nggak saya begini ini? Nah, jangan kita ini memutuskan sendiri. Nah, perasaannya sudah dalam hidayah, ternyata salah praktek, akhirnya jadi lucu. Wa an Abi Marhum an Sahl bin Mu'adz an Abihi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man tarakal libas, barang siapa meninggalkan baju-baju bagus, halnya al ahdi dhihni atau ahdi zikri pada hadis sebelumnya, tawadhu'an karena dia bertawadhu, wa huwa yaqdiru alaihi, sedangkan dia mampu alaihi atas memakai baju bagus-bagus itu, da'ahu Allah, maka Allah akan memanggil dia yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ala ru'usil khalaik, di depannya para makhluk, hatta yukhayyirahu, sehingga Allah memberikan pilihan kepada dia, min ayyi hulalil imani sya'a yalbasuha, dari mana baju-baju iman yang dia mau memakainya, suruh milih. Di baju kemuliaan tadi, baju adalah baju iman. Baju iman itu gimana Pak? Ya baju-baju yang dianugerahkan untuk orang-orang iman yang telah Allah tampakkan kepada dia, suruh milih. Ini baju iman, baju yang diperuntukkan oleh orang-orang yang bawa iman, kamu pilih. Ini baju-baju kemuliaan semua. Maka dia milih yang paling sesuai dengan selera dia, kemudian dia dipakai baju itu di depannya seluruh makhluk. Karena dia dulu pernah meninggalkan baju-baju bagus karena pengen merendah di hadapan Allah, merasa kurang sopan di hadapan Allah kalau dia ini pakai baju terlalu mewah. Ada sebagian diberi anugerah-anugerah di pada hari kiamat, orang-orang kaget padahal di dunia dia pakai baju yang sangat-sangat bagus. Oh, dia pakai baju sangat bagus karena pengen menampakkan nikmatnya Allah yang telah diberikan kepada dia. Dia malu, sudah diberi duit banyak, diberi harta banyak, kok sama sekali nggak ditampakkan rasa syukurnya pada baju-bajunya. Nah, yang repot itu yang pakai baju mewah bukan karena Allah, yang pakai baju sederhana bukan karena Allah, jurusannya nerakanya Allah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli awlin minal ahwali muhtahim. Ya Rabbi bil Mustafa sallim maqasidana ighfir lana ma madha ya wasi'al karami, ya arhamar rahimin ya arhamar
السر منا